Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanur Rahman, perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan terkait proyek kami yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Kerusakan Komputer Menggunakan Metode Naik Bayes dengan program studi Teknik Informatika Fakultas dan Ilmu Komputer Indah Prasta PGRI tahun 2025. Kelas S7E yaitu kelompok 1. Untuk slide pertama yaitu slide yang berisikan anggota kelompok yang saya sendiri yaitu Salmanur Rahman dengan NPM 2022-4350-0671 dengan job desk membuat poster dan juga materi PPT sekaligus mempresentasikan proyek kami. Kemudian rekan kami yaitu Dewi Noviastuti dengan NPM 2022-4350-0728 dengan job desk saya yaitu membuat aplikasi, menyusun PPT dan juga laporan akhirnya. Slide yang berikutnya adalah slide terkait tentang poster yang telah kami buat, yaitu diagnosa kerusakan komputer dengan metode Naik Bayes. Yang di sini posternya berisikan dengan premis, subgoal, alur kerja sistem, membuat diagram tree, dan juga fakta yang diperoleh dari user. Untuk dari premisnya kita menyimpulkan dari G1 sampai dengan G9, dan di mana dari G1 ini berisikan komputer tidak menyala, G2 kipas CPU tidak berputar, G3 ada bunyi bip saat booting, sampai dengan G9 itu suhu komputer terlalu tinggi atau overheat. Di sini ada subgoalnya terdiri dari P1 sampai dengan P8. Subgoal itu merupakan isi dari kerusakan yang terjadi pada komputer kita ketika kita sudah melakukan sebuah diagnosa. Di sini ada P1, ada di mana power supply-nya itu bisa saja rusak. Kemudian P2 yaitu mainboard-nya bermasalah. P3 RAM-nya bermasalah sampai P8 yaitu kerusakan pada software-nya. Kemudian di sini ada alur kerja sistem yang sudah kami buat, yaitu dengan pertama menginputkan gejala dari G1 sampai dengan G9. Kemudian nanti akan turun ke bawah. Proses selanjutnya adalah melakukan pre-processing, yaitu dengan mengkonversikan gejala yang sudah diinput dari G1 sampai dengan G9 dengan menggunakan bilangan biner. Kemudian nanti akan masuk ke dalam model Naik Bayes-nya. Kemudian nanti model Naik Bayes akan melakukan perhitungan probabilitas. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memunculkan hasil diagnosa kerusakannya. Nah, kemudian di sampingnya di sini ada diagram tree di mana dengan dari judulnya dulu kerusakan komputer, kemudian layer tertingginya yaitu dari G1, cabang dari G1 ada G2, G4 sama G7. Sampai nanti seterusnya layer-layer berikutnya sampai dengan P5 dan juga P6. Nah, kemudian di samping sini adalah fakta yang diperoleh dari user, yaitu ada G1, komputer tidak menyala, G2, kipas CPU tidak berputar, G8, lampu indikator CPU mati. Tujuan utama dibuatnya poster adalah untuk mendiagnosa kerusakan pada komputer menggunakan metode Naik Bayes yang diharapkan dapat membantu semua orang untuk mendeteksi kerusakan komputer secara mandiri dengan mudah. Berikutnya adalah flowchart system yang sudah kami buat, yaitu dimulai dari kemudian nanti kita bisa menginput kerusakan pada komputer. Nah, nanti sistemnya akan menghitung probabilitas menggunakan Naik Bayes. Kemudian nanti langkah selanjutnya adalah membandingkan tiap probabilitas kerusakan. Kemudian nanti sistem akan menampilkan hasil diagnosa dan probabilitas kerusakan tertinggi. Jika kita ingin mendiagnosa kembali secara berulang sampai kita yakin bahwa memang itu kerusakannya, kita bisa melakukan riset gejala, nanti akan menginput kembali kerusakan komputer yang terjadi pada komputer kita. Jika dirasa sudah selesai, maka itulah hasil yang diperoleh dari gejala yang sudah diinput. Nah, tujuan utama dibuatnya flowchart adalah untuk membantu dalam memahami secara rinci proses atau alur kerja yang akan diimplementasikan dengan sistem aplikasi sistem pakar mendiagnosa komputer ini. Sekarang kita akan melakukan demo aplikasi. Nah, ini merupakan tampilan utama dari project yang kami buat, yaitu sistem pakar diagnosa kerusakan komputer. Jadi kita di sini nggak perlu melakukan sebuah input data pribadi kita, karena ini sangat-sangat project kita ini sangat bisa dipakai banyak orang tanpa harus melakukan login atau dan lain sebagainya.
Jadi ketika kita nanti ingin melakukan diagnosa kerusakan, kita tinggal mencari keywordnya yaitu sistem paparan diagnosa kerusakan komputer. Nanti akan langsung menampilkan tampilan utamanya yaitu seperti ini. Nanti di samping sini adalah pilihan gejala yang terjadi pada banyak komputer. Biasanya nanti ada komputer tidak menyala, kipas CFO tidak berputar, terdengar bunyi bip, kemudian layar tidak menampilkan gambar, sampai seterusnya, sampai suhu komputer terlalu tinggi. Nah, di sini tinggal kita melakukan centang pada checkbox di samping. Misalkan kita akan melakukan pilihan gejala yang pertama, mungkin komputer tidak menyala, kemudian komputer sering terjadi restart, bau hangus, kipas CPU tidak berputar bisa, kemudian hard disk juga berbunyi klik. Ketika dirasa memang itu adalah yang terjadi pada komputer kita, tinggal kita melakukan proses diagnosa. Di bawah sini ada hasil diagnosanya tingkat keyakinan 79,28%. Nah, itu apa? Di sini akan dijelaskan oleh tabel di bawahnya. Di sini ada tabel dari yang pertama, yaitu ternyata 79,28% itu adalah terjadi mainboardnya bermasalah. Kemudian yang kedua adalah power supply yang mungkin terjadi kerusakan tetapi tidak terlalu parah. Di sini yang terlihat adalah yang paling bermasalah ada di mainboardnya. Mungkin adalah di sini memang mainboardnya harus diganti. Kemudian di bawahnya merupakan line chartnya atau grafik dari kerusakan yang ada. Memang ternyata grafiknya terjadi masalah yang paling titik tertingginya ada di mainboard. Sementara untuk power supply tidak terlalu tinggi, overheating juga tidak terlalu tinggi. Sementara untuk RAM, hard disk rusak, VGA rusak, kerusakan software, dan juga normal itu titik pada 0. Jadi di sini untuk dari RAM sampai dengan normal berarti tidak terjadi masalah. Yang paling bermasalah ada di mainboardnya. Nah, di bawahnya di sini ada saran perbaikan. Saran perbaikan dari kami, dari sistem yang sudah kami buat, di sini kalian bisa mengecek kapasitornya, kemudian bisa melakukan reset BIOS, kemudian yang paling utama adalah ganti motherboardnya. Ketika sudah yakin, sudah melakukan sebuah mendiagnosa komputer yang kita lakukan sendiri, kita tinggal download laporannya supaya tidak lupa apa saja harus diganti dan apa saja harus dicek. Kemudian tinggal kita pencet download laporan PDF, akan terdownload pada komputer kita. Langsung tinggal kita buka. Nah, ini adalah laporan dari diagnosa komputer. Di sini diagnosa utama ini adalah mainboard bermasalah dengan tingkat keyakinan 79,28%. Di sini ada probabilitasnya, kemungkinan yang nanti harus benar-benar diganti oleh kita sendiri atau enggak ke tukang servisnya. Ini semua ada grafiknya. Grafiknya sama dengan sistem yang sudah kami buat. Kemudian di sini ada saran perbaikannya. Seperti itu. Jadi itulah hasil dari proyek kami, yaitu saya dengan Dewi Astuti. Sekian dari penjelasan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.